Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas korosi dan cara pencegahannya, yaitu mata pelajaran kimia kelas 12 MIPA. Bersama saya, Neng Rosa. Korosi atau perkaratan, yaitu proses elektrokimia di mana logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Gambar ini menunjukkan korosi yang terjadi pada besi. Proses korosi yang terjadi pada besi. Besi mengalami oksidasi menjadi Fe2+, sedangkan udara mengalami reduksi berperan sebagai katoda, sehingga menghasilkan endapan karat Fe2O3 dengan mengikat molekul air. Berikut ini faktor penyebab korosi. Yang pertama, air dan kelembaban udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda sulit terbentuk. Yang ketiga yaitu galvanic coupling. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepas elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Sebagai contoh, paku keling yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku keling tersebut berkarat lebih cepat. Yang keempat yaitu elektrolit asam atau garam. Elektrolit asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Selanjutnya yaitu cara pencegahan korosi. Yang pertama, menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2, seperti melakukan pengecatan, melakukan pelumuran oli atau pelumas, melakukan pelapisan dengan timah, dan yang terakhir, galvanisasi atau dilapisi logam Zn. Yang kedua yaitu menggunakan perlindungan katoda atau menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anoda korban, seperti penempelan logam Mg atau logam lain yang lebih reaktif. Sebagai contoh, tiang listrik, ia harus ditempeli dengan logam Mg atau logam lain agar tidak mudah berkarat. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.